Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di video pembelajaran kali ini terkait dengan materi manajer accounting software, di mana sebelumnya kita sudah mengetahui cara menginput saldo awal dengan menggunakan cara pertama. Nah, pada video ini kita bahas cara kedua, bagaimana menginput saldo awal untuk toko Hill elektronik ya. Karena kemarin atau video sebelumnya kita belum melibatkan fitur-fitur seperti input aset tetap, terus ada persediaan, terus kita memanfaatkan fitur terkait dengan pelanggan. Nah, di fitur pelanggan nanti kita bisa munculkan saldo awal untuk jenis pembelian yang dilakukan oleh customer dari toko Hill elektronik. Nah, pada tanggal neraca 31 Desember 2020 di situ ada tertera piutang dagang yang harus atau masih harus ditagihkan atau harus dibayarkan oleh customer kepada PT Hill elektronik. Di situ juga tersedia data ada hutang dagang yang harus dibayarkan oleh PT Hill elektronik kepada vendornya. Nah, di sini saya sudah membackup data yang terakhir kita kerja. Nah, ini ya, kalau kita gunakan cara pertama, kemarin sudah balance. Nah, selanjutnya kita gunakan cara kedua. Nah, di sini untuk mengefisienkan saya sudah menghapus beberapa akun yang tidak perlu kita gunakan lagi, karena kita harus melibatkan fitur yang ada di sini. Jadi nanti ketika kita melibatkan fitur yang tersedia di sini di sisi kiri, nanti secara otomatis akan muncul pada laporan neraca. Di sini ya, seperti persediaan ini masih kosong, saya belum hapus. Nanti yang hutang juga, terus ada aset tetap atau aktiva tetap. Di sini kemarin kan ada peralatan, terus ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, terus ada piutang dagang juga. Oke, baik, kita langsung saja pada proses penginputan dengan cara yang kedua. Pertama kita minimize terlebih dahulu, atau kita kecil dulu. Nah, di sini kita lihat soalnya kembali. Ini kan ada hutang. Hutang dagang. Nah, di hutang dagang ini ada tanya. Ini kita lihat di bagian vendor. Hutang dagang ini muncul karena adanya hutang yang belum kita bayarkan pada 3 vendor dari PT Hill elektronik. Nah, untuk kita lihat rinciannya, kita lihat bagian bawah, bagian data vendor atau suppliers. Sini ada 10 juta, 12 juta, dan 18 juta. Total 40 juta dari 3 vendor. Begitupun saldo piutang dagangnya yang muncul di neraca 31 Desember 2020 masih ada 15 juta. Nah, 15 juta ini dari data customer seperti dari kode transaksi 1 sampai dengan transaksi 7. Nah, begitupun dengan persediaan. Di sini kan persediaan ada harga beli 1 juta. Persediaan awal yang tersedia 40. Nah, 40 kali 1 juta 40 juta. Dan seterusnya. Nanti di akun persediaan akan muncul total persediaannya adalah 118 juta rupiah. Oke, yang pertama kita input piutang dagang terlebih dahulu ya. Kita masuk pada faktur pembelian. Kita masuk kepada pelanggan terlebih dahulu di sini. Oke, kita buat pelanggan baru. Nah, sebelumnya di sini daftar pelanggan saya sudah buat beberapa. Di sini ada paguk kredit ya. Terkait dengan paguk kredit ini, bagaimana atau kita menyetel
informasi tentang batas fasilitas kredit yang diberikan untuk customer PT Hill Electronic. Di sini saldo awal kita belum import ya. Baik, di sini kita sudah input seluruh daftar pelanggan pada periode 31 Desember 2020. Di sini ada juga saya cantumkan kreditnya tersedia atau batas pagu kreditnya. Nah, sebagai contoh saja, selanjutnya kita masuk untuk menginput data vendor ya. Di sini kita masuk bagian pemasok, terus kita input data-data vendornya. Baik, seluruh data pemasok sudah kita input. Mesti saya lupa cantumkan nomor telepon. Ya, terus ubah terlebih dahulu, edit. Oke, baik, seluruh daftar pemasok sudah kita input. Terkait dengan hutang dagang ini belum ada ya. Nanti perlu kita lakukan penyesuaian terlebih dahulu. Nah, selanjutnya setelah data customer dan data vendor sudah kita input, nah kita input data pegawai. Dan nanti pada saat penggajian atau secara otomatis kita pilih daftar atau nama pegawai yang dilakukan pembayaran gajinya. Terus nanti tinggal dicantumkan nominal gaji untuk karyawan tersebut. Pertama, kita input kodenya, kita masuk namanya, alamat. Ini untuk surat elektronik, sekali lagi saya gunakan nomor OPC ya. Nah, ini uang muka ketika ada uang muka untuk pekerja tersebut. Di sini kita kosongkan saja, kita buat dan tambahkan yang baru. Kita masukkan data pegawai karyawan, data pegawai kedua. Misal di sini kan tidak tersedia untuk data bagian apa. Nah, kalian bisa masukkan bagiannya ini, misalnya di sini dalam kurung ya, hanya karyawan. Jadi tidak perlu kita lakukan. Nanti ketika kalau mau dipakai secara langsung, barulah kita lakukan penyesuaian. Ini saya pakai hanya nama ini saja. Ini nama,
lagi alamat, kita buat. Oke, berikut adalah daftar karyawan yang ada pada file elektronik, toko file elektronik. Nah, langkah selanjutnya kita input data persediaan. Kita masuk bagian persediaan barang, kita input. Di sini kita masukkan kode jenis barang. Ini ada kode jenis barang D001. Jenis barang ini televisi ya. Terus harga beli. Misal kalau ada harga jual, kita bisa langsung import harga jualnya. Ini biar rata-rata kita samakan saja ya, harga jual kuantitas 40. Ini kustomisasi masuknya adalah ketika kita input dia masuk ke akun apa, apakah penjualan barang dagang. Nah, penjualan barangnya masuk di mana, penjualan televisi atau kulkas. Di sini kan televisi ya, televisi. Terus kalau akun pengeluaran terkait dengan harga pokok persediaan, di sini kita pilih harga pokok televisi. Masih kita tambah, kita buat dan tambahkan baru. Di sini kita input untuk persediaan yang kedua. Oke, baik, seluruh daftar persediaan dari toko elektronik sudah diinput. Kita coba lihat bagian ringkasan. Oke, di sini ada dua akun ya tersedia terkait dengan tadi kita sudah input data pelanggan. Nah, data pelanggan akan secara otomatis akan memunculkan hutang dagang. Sedangkan ketika kita menginput data karyawan, ini akan muncul ayat silang gaji ya, terkait dengan hutang gaji. Nanti kita tinggal ubah ini hutang gaji, ayat silang gaji ini kita ubah jadi hutang gaji. Terus hutang dagang juga muncul akibat ketika kita sudah menginput data vendor dari PT Hil Elektronik, toko Hil Elektronik. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan penginputan saldo atau kita sesuaikan ini ya, data ini yang ada dalam bagian kita pindahkan ke akun untuk hutang dagang dan akun hutang dagang, karena kita tidak bisa input ke saldo awal. Jika hanya ada tersedia kredit ya, kredit itu akan mengurang. Nah, sedangkan di situ dimasukkan kredit, tetapi akan secara otomatis pindah ke sisi debit. Nah, harusnya kan saldo normalnya itu harus di sisi kredit ya, tapi muncul debit terkait dengan kita harus menambah aktiva kita. Baik, oke, kita masuk ke entry journal. Terus kita buat ayat jurnal baru, terus kita sesuaikan tanggalnya ke 1 Januari 2021. Referensi kita secara otomatis. Di sini pertama hutang dagang dulu ya. Hutang dagang. Kita masuk, kita pilih tiap personil.
Di sini masih ada saldonya 10 juta. Terus kita pilih lagi hutang dagang. Tujuannya adalah agar supaya pada saat pembayaran kita bisa munculkan nama pemasoknya. Nah, di sini kan belum ada faktur penjualan, jadi secara otomatis saja. KP nasional dengan 13 juta. Selanjutnya kita input lagi. Di sini kan belum ada penyeimbangnya antara debit dan kredit. Kita input ini saja, data customer utang. Kita bisa tinggal klik utang. Ini kita pilih namanya Arman dengan saldo piutang dagang 2 juta. Oke, di sini kita pilih daftar customer-nya. Oke, kita sudah menginput seluruh nilai piutang dagang dari 7 customer yang dimiliki oleh toko elektronik. Nah, di sini kan belum balance antara debit dan kredit. Nah, kalau kita lihat tadi di sisi laba ditahan, pada ringkasan itu nilainya cukup besar. Kita perlu lakukan penyesuaian, kita kurangi atau kita pindahkan laba ditahan tersebut saldonya di sisi debit. Nah, kita cari dulu laba ditahan. Jadi kan solusinya sekitar 35 ya, 25. Kita masukkan nilai yang mau kita sesuaikan untuk laba ditahan, 5 juta ke balance. Kita coba lihat, buat ringkasan. Oke, sudah muncul ya hutang dagang. Di sini juga sudah muncul persediaan dan hutang dagang. Selanjutnya kita mau input untuk aset tetap. Nah, sama dengan halnya antara piutang, persediaan, dan hutang, ada langkah yang perlu kita gunakan dalam menginput saldo atau akun aktiva tetap, yaitu kita masuk pada aset tetap. Di sini saya ambil contoh aktiva tetap peralatan kantor ya. Pertama kita import aset tetap baru, terus kita pilih misalnya jenis barang atau nama daripada aset, kita pilih peralatan kantor. Di sini kode jenis barang sebenarnya kita bisa pilih gunakan kode ini, kode akun, karena pada saat kita menggunakan cara atau langkah kedua ini untuk menginput aset tetap dan muncul pada saat laporan neraca kita akses, itu kan tidak muncul lagi ini daftarnya, cuman ada satu akun misalnya aktiva tetap. Terus ketika kita klik, nanti daftar akun yang muncul atau aset yang ada pada aktiva tetap baru
ditampilkan seperti itu. Nah, di sini juga ada tarif penyusutan, di sini ada keterangan. Nah, ini saldo awal akuisisi atau biaya akuisisi kita masukkan 4 juta. Nah, di sini kan sudah ada akumulasi penyusutan peralatan kantor pada periode sebelumnya, kita masukkan. Nah, di sini kita centang akun beban penyusutan khusus. Ketika kita sudah buat akun penyusutan khusus, di sini kita pilih atau kita cari akun atau nama akun daripada biaya penyusutan peralatan kantor. Nah, di sini kita sudah ketemu, kita klik, terus buat. Oke, sebenarnya ini kan ada beberapa ya, cuman kita ambil contoh saja satu untuk peralatan kantor. Oke, di sini kan sudah ada terbesar. Di sini kan sudah ada daftar akun-akun yang muncul akibat secara otomatis kita input suatu data pada fitur ini, aset tetap. Nah, untuk merapikannya kita munculkan terlebih dahulu kode akunnya. Kita masuk pada pengaturan, kode perkiraan, dan di sini kita ubah soalnya ini ya, ngerti. Nah, di sini kita bisa ubah. Nah, secara otomatis kan di sini muncul aset tetap akumulasi penyusutan. Jadi cuma ada satu akun yang dimunculkan. Nah, ketika kita pilih hanya ada satu kode akun yang dimunculkan, otomatis kode akunnya kita cuma gunakan satu, yang lainnya kita tidak perlukan. Tetapi ketika kalian misal mau tampilkan di laporan neraca, kita gunakan cara pertama, yaitu kita input kode akun perkiraan, terus kita input saldo awalnya, seperti itu ya. Nah, pada saat pembelian juga kita sesuaikan kode, kita sesuaikan akun yang dipengaruhi. Misalnya kita membeli peralatan kantor baru, ya kita pilih peralatan kantor, atau kita beli kendaraan baru, ya kita pilih akun kendaraan. Sebenarnya seperti itu juga ketika kita menggunakan hanya satu akun, yaitu aktiva tetap atau aset tetap. Nanti pada saat kita gunakan satu akun aktiva tetap misalnya, nanti kita pilih lagi daftar akun yang dipengaruhi, apakah kendaraan atau peralatan ataupun gedung dan lain sebagainya, seperti itu. Misal di sini anggaplah hanya ada satu ya, kita gunakan aset tetap akumulasi penyusutan, kita pilih masuk di aktiva tetap, terus kita perbarui. Di sini aset tetap dalam biaya. Di sini juga kita bisa ganti nama akunnya, bisa menjadi peralatan kantor atau hanya kita gunakan akun otomatisnya aset tetap dalam biaya, atau kita hanya mau pakai aset tetap juga boleh. Ini saya gunakan secara otomatis ya. Kita masukkan grupnya ke aktif tetap. Selanjutnya untuk persediaan, aktiva lancar, terbarui, ini kita megang. Untuk summary aktiva lancar. Nah, di sini kan belum ada hutang dagang, kita tambahkan kode akunnya. Nah, di sini juga kan ada hutang gaji. Kita bisa ubah ini ya, ubah atau menghapus. Sebelum kita ubah, kita copy dulu kode akunnya, kita hapus dan ganti ayat silang ini. Di sini kita bisa ubah jadi hutang gaji. Terbarui. Oke, seperti ini ya. Misal ada perubahan nama yang sudah secara otomatis dimunculkan oleh manajer ini,
ini akan tertera atau muncul tampilan seperti ini. Ada garis terkait dengan ayat jumlah silang gaji yang sudah diganti menjadi tukang gaji. Oke, selanjutnya kita sesuaikan. Nah, untuk akun persalinan yang sudah kita buat sebelumnya secara manual melalui kode akun perkiraan, kita hapus saja. Kita sesuaikan. Ini peralatan kata saja untuk hapus, kita input ulang. Karena di soal atau case ini tidak dicantumkan ya daftar perlengkapan kantornya, jadi otomatis kita input secara manual melalui kode akun perkiraan. Jadi kita buat, kita sesuaikan. Yang terakhir, bagian terakhir, kan kita cek ringkasannya. Oke, untuk saldo di aset itu sudah 374.800 ya, sesuai dengan data ada toko elektronik. Nah, di sini saya katakan di sini menunjukkan aset tetap. Pada saat kita klik ini aset tetap dalam biaya, nanti akan muncul daftar aset tetap yang dimiliki oleh toko elektronik. Misal seperti kendaraan atau bangunan, kita masukkan juga seperti demikian. Cara proses penginputannya juga sama seperti itu. Oke, sudah sesuai ya. Nada ditahan sekian, nada juga sekian. Ini harus urutannya seperti ini ya. Ini harusnya urutannya dalam nada dulu. Oke, nggak apa-apa. Nah, untuk memastikan bahwa proses pengerjaan kita sudah sesuai, kita bisa lihat bagian 8 terus neraca. Nah, ini bisa kita tampilkan. Baik, total aset dan total kewajiban pos ekuitas juga sudah sama, artinya balance. Baik, itulah tadi terkait dengan langkah dan cara penginputan saldo awal dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu dengan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi keuangan manager. Di sisi kiri ini ya, seperti daftar pelanggan, yang kita input daftar pelanggan, terus kita sesuaikan sisa piutang dagang dari pelanggan kita maupun hutang dagang kita ya terhadap vendor. Terus ada persediaan barang, kita juga sudah sesuaikan berdasarkan data yang tersedia pada contoh kasus perusahaan dagang toko elektronik. Baik, sekian materi yang bisa kita bahas pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.